Semangat pagi, salam sehat selalu. Izinkan saya mengucapkan namo buddhaya. Assalamualaikum, shalom. Pada pertemuan kali ini kita memasuki mata kuliah studi kelayakan bisnis yang materinya sendiri merupakan pengertian definisi dari studi kelayakan bisnis. Adapun dengan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, itu diharapkan nantinya setelah materi ini dipelajari, rekan-rekan mahasiswa mampu melihat definisi yang lebih besar mengenai studi kelayakan bisnis dan ditinjau dari pemahaman dan peraturan yang ada di Indonesia sendiri. Baik. Nah, saya ingatkan sekali lagi, minggu lalu kita masih mempunyai tugas yang dimana teman-teman harus memikirkan sebuah konsep bisnis yang akan dibuat. Ya, sekali lagi konsep bisnis yang akan dibuat. Karena nantinya kita ada pembelajaran dalam membuat website menggunakan Google. Ya, website ini secara unik menggunakan Google. Loh, kenapa tidak menggunakan Blogspot atau sebagainya? Ini murah, gratis, dan bisa dipantau. Dan secara tingkat keamanan lebih aman dibandingkan website yang menggunakan domain secara gratis. Kenapa? Karena menggunakan email sendiri. Oke, itu nanti kita akan bahas lebih dalam pada pertemuan kita di mengenai pemasaran. Baik. Kali ini saya akan bertanya dulu sebelum memulai menjelaskan materi ini lebih dalam. Teman-teman, kalau ada yang bertanya mengenai bisnis dan berdagang, sudah bisa menjawab antara perbedaannya? Ya, misalnya ditanya Anda sedang berbisnis atau sedang berdagang? Ya, atau sebaliknya sedang berdagang atau sedang berbisnis? Ya. Ada yang mengatakan berbisnis sudah pasti berdagang, tetapi berdagang belum tentu bisnis. Kira-kira sudah dapat gambarannya? Ya, berdagang kadangkala hanya mementingkan proses yang namanya keuntungan. Tidak memikirkan konsep yang berkelanjutan atau yang namanya pengelolaan atau manajemennya sendiri. Ya, sementara berbisnis akan memakan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan keuntungan. Karena seorang pembisnis akan memikirkan keunikan dari toko mereka, uniknya dari barang mereka, serta membuat konsep membangun image, ya, membangun image dari merek mereka. Ya. Pastinya sistem manajemen bisnis ini lebih tersusun dengan rapi, terorganisir, tidak sembarangan melakukan pengambilan keputusan, karena bisnis ini memerlukan banyak otak yang harus melakukan keputusan bersama. Artinya ada beberapa tahapan-tahapan atau manajemen yang dikelola dalam prosesnya. Oke, saya lanjutkan. Pada studi kelayakan bisnis akan lebih dalam mengenai pengertian dan konsep. Ya. Studi kelayakan usaha atau studi kelayakan bisnis sendiri adalah pelatihan, ya, penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Serta ada aspek lain, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, ya, sampai dengan aspek manajemen keuangannya. Di mana itu semua digunakan dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda, bahkan tidak dijalankan. Ya. Bagi investor, ini akan dilihat ini layak untuk investasi atau tidak. Bagi debitur atau peminjam juga seperti itu. Ini akan layak diberikan modal atau tidak. Ya. Dari mana mereka akan mengetahuinya? Ini akan lebih lanjut dari sebuah yang namanya proposal bisnis yang ada. Sebuah konsep manajemen yang ada. Aspek-aspek ini akan dilihat dari nanti ketika kita membuat namanya
proposal bisnis. Ada aspek hukum, sosial ekonomi, budaya, pasar, dan pemasaran, serta aspek teknis dan teknologinya. Makanya nanti kita akan mempelajari bagaimana cara membuat website sendiri. Ya. Nah, ada dua golongan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, studi kelayakan bisnis ini digolongkan menjadi dua bagian yang berdasarkan pada orientasi laba, ya, atau mencari keuntungan. Ya, sementara orientasi yang berikutnya adalah orientasi pada sosial atau tidak pada laba. Dimaksud adalah studi yang menitik beratkan suatu proyek bisa dijalankan dengan dilaksanakan tanpa memikirkan nilai atau keuntungan ekonomis. Itu adalah orientasi pada sosial. Oke. Kemudian aspek studi kelayakan bisnis pun ada beberapa, termasuk yang di Indonesia yang akan kita dalami. Ya, kalau di Indonesia sendiri, saya kebetulan cukup lama berkecimpung dulu di bidang ini dalam melakukan market research, ya, dalam tata kelola peraturan pembuatan PT dan perizinan, terutama PMA atau perusahaan multinational company, ya, perusahaan asing. Nah, di Indonesia sendiri undang-undangnya dulu ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang pendirian PT atau badan hukum, ya, berbadan hukum. Dan sekarang yang terbaru ada Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2001. Serta yang perlu diperhatikan adalah klasifikasi bidang, kalau nggak salah klasifikasi bidang usaha, ya, di Indonesia, KBLI, ya, tahun 2020. KBLI ini bercerita tentang apa? Industri-industri atau bisnis apa yang boleh dilakukan di negara Indonesia. Ada Pak, industri atau bisnis yang tidak boleh dilakukan di negara Indonesia? Ada. Salah satunya adalah senjata terlarang, ya, senjata api, ya. Jadi kemudian ini tidak boleh sampai ada produsen senjata api di Indonesia. Beda di luar negeri sana, senjata api bisa diperdagangkan atau diperjualbelikan, ya, tentunya dengan mekanisme peraturan perizinan yang ada. Di Indonesia, pembuatan senjata hanya boleh dilakukan oleh dalam negeri, ya. Kemudian ada lagi beberapa poin, misalnya lokal konten tentang obat-obatan, atau lokal konten itu dalam bahasa Indonesianya adalah total komponen dalam negeri, ya, pembuatannya harus dilakukan di dalam negeri, obat-obatan, kimia, dan sebagainya, ya. Ini bisa dilihat di KBLI 2020. Nah, aspek ini juga bercerita tentang segala legalitas bisnis yang akan kita laksanakan, ya. Legalitas ini akan menjamin bahwa ada kepastian hukum, ya, kepastian hukum yang bisnisnya salah satu akan meyakinkan bahwa bisnisnya dapat didukung oleh pemerintah atau para stakeholder lainnya, ya. Dimana legalitas ini juga meliputi beberapa. Pertama, adakah izin lokasinya? Akta pendirian perusahaan yang dikeluarkan notaris setempat, kemudian disahkan di Kementerian Hukum dan HAM, ya, berbentuk PT, CV atau sebagainya. Kemudian ada nomor pokok wajib pajak yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Adakah surat tanda daftar perusahaan, surat tempat izin usaha dari Pemda setempat atau yang dikenal dengan SIUP nanti, ya. Izinnya ini bisa juga dengan namanya adalah, kalau di saya sudah agak lupa nih, surat izin TDP, tanda domisili perusahaan, ya, atau juga tanda rekanan dari Pemda setempat, ya. Nah, SIUP ini nanti akan terbagi lagi surat izin usaha perusahaan, ada SIUP besar, SIUP perusahaan kecil dan menengah, ya. Ini berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan modal yang disetor kepada pemerintah, ya, nantinya. Dari mana? Bisa ditaruh itu dari bentuk badan hukumnya, nanti bentuk CV, PT, dan sebagainya. Baik, saya lanjutkan. Nah, aspek yang kedua adalah aspek sosial ekonomi dan budaya. Ini menyangkut dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar.
adanya suatu kegiatan usaha tersebut. Di antaranya, dari sisi budaya, apa dampak keberadaan bisnis kita terhadap kebudayaan masyarakat, kebiasaan adat setempat, dan lain-lain. Ya. Nah, bisa jadi juga dari sisi budaya ini juga bercerita tentang merek atau nama perusahaan. Ya. Banyak atau kadangkala, ya saya bilang kadangkala, ada beberapa nama bisnis yang akhirnya diubah pada suatu negara, ya. Kenapa? Karena mungkin punya makna lain di negara tersebut, ya. Teman-teman nanti bisa cari contohnya di internet, ya. Saya banyak sekali, ya, nama-nama yang ternyata di negaranya berbeda dengan negara lain, gitu ya. Kemudian dari sudut ekonomi, seberapa besar tingkat pendapatan per kapita penduduk? Apakah proyek dapat mengubah atau justru sebaliknya? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang aspek yang kedua ini, ya, ini akan dilihat apakah punya efek atau pengaruh terhadap pemerintah sendiri, ya. Dalam hal apa? Dalam hal ekonomi dan budaya. Oke. Sampai sini, ini dua aspek yang akan saya jelaskan sangat singkat, dan saya harapkan teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tanyakan di Google Classroom atau di WhatsApp grup kita saja, ya, paling cepat untuk saya bisa merespon. Silakan untuk diperdalami dan kemudian dibaca juga bukunya yang ada, serta mulai dipikirkan kembali konsep bisnis yang kalian ingin lakukan. Minggu depan kita akan bertemu kembali. Kita akan membahas mengenai langkah-langkah studi kelayakan bisnis. Saya ingatkan sekali lagi untuk tetap jaga kesehatan dan semangat belajar selalu. Izinkan saya mengucapkan Namo Buddhaya. Assalamualaikum, Shalom, salam sehat selalu.